Satu surah di dalam Al-Quran, kalau bumi ini bulat. Kalau ada saya yang mu'alaf malam ini. Oke. Tunjukkan saya juga ayatnya kalau ada ayatnya bahwa bumi ini datar. Saya tidak bilang bumi datar, karena saya menganggap bumi bulat. Yang kamu tanya tadi, datar dan bulat. Datar dan bulat. Kok Mana kamu ayatnya kalau dia muter-muter? datar? Kok kamu... Mana ayatnya itu? Lihat, nih, aku bacakan ayat. Orang gila mana yang bisa membangkitkan orang mati? Orang gila, pokoknya Tuhanmu gila. Yesus gila di sini. Di sini tertulis jelas loh bahwasanya Yesus gila. Jadi kalian menuhankan Tuhan yang Oke, gila. sekarang Mana otak jadi gini, kalian? brother, gini, kamu tenang. Selain gila, Yesus Udah, mencuri kamu tenang keledai. dulu, kamu tenang. Jangan kejang-kejang. Mencuri jangan dalaman. kejang-kejang. Sama mama kau ajak tanya masalah Islam. Kau dah paham masalah Islam. Pak, Mama kenapa, kau tanya masalah Islam. kenapa ngamuk, Pak? Orang ngomong kau nggak dengar. Orang ngomong kau nggak dengar. Kau ngomong orang dengar. Anjing kau. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Bang RK. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi tersebut, banyak umat muslim yang tidak mampu menjawab pertanyaan dari Bang RKA, sehingga banyak sekali umat muslim yang emosi dan kepanasan. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Nah, halo, selamat malam Supri, Kristen atau bukan? Alhamdulillah Islam. Silakan buka kameranya, Pak Supri. Ya. Oke. Saya harap Anda tidak... silakan. Buka kameranya dulu, Pak Supri. Wah, dalam kegelapan. Bisa di dalam cahaya, Pak? Oke, Agak gelap lampunya ini, Bang. Oke, gini Pak Supri ya. Saya ingin tanya Pak Supri. Pak Supri memahami agama Pak Supri dengan baik atau tidak? Alhamdulillah bisa sedikit. Oke. Pak Supri punya akal budi atau tidak saat ini? Ya, punya. Bisa berpikir secara sederhana dengan saya? Bisa. Oke, baik. Gini ya. Menurut Pak Supri, firman Allah itu kholik atau makhluk? Kita bahasa yang lumrah aja, Bang. Nggak usah pakai itu, biar semua orang tahu. Ini justru ini yang paling sederhana, Bre. Iya, biar semua orang tahu. Kita tidak usah pakai Ini sederhana, ini bahasa-bahasa sederhana. kayak gitu. Biar Itu orang tahu. kita- Ini kita bicara tentang Dengar. Oke, saya dengar kamu, coba. Kita ini mau dengar dulu. Kita mau diskusi, bukan tentang ilmu pengetahuan. diskusi Iya, itu biar berarti tahu. pakai ilmu pengetahuan. Masa nggak pakai ilmu tapi bukan tentang- pengetahuan? Kalau mau tentang uji ilmu pengetahuan, coba bacakan Yohanes 3:6 ayat 4. Nah, kayak gitu kan kita udah itu, udah Yohanes berapa? menguji pengetahuan. Yohanes berapa? Itu bukan tentang hafalan. Yohanes Kita berapa? menguji kenalan itu, Bang. Oke, Yohanes Ya, berapa? yang saya tanyakan tadi itu tentang pengetahuan aja, Bang. Bukan Oke. saya menanyakan isinya, bukan. Kita secara lumrah aja gitu. Oh, pengetahuan apa yang ingin Bapak uji dengan saya? Iya, silakan bertanya aja. Saya siap menjawab. Saya tidak Oke. Saya dengar. Saya tidak mau bertanya. Kenapa saya tidak mau bertanya? Karena satu pertanyaan saja aku jamin saya murtad kalau ada Kristen yang bisa jawab. Coba Saya kau mau dengar ditanya. baik-baik. Coba kamu dengar baik-baik ya. Kamu dengar baik-baik, Pak. Oke. Dengar baik-baik ya. Ini pertanyaan ilmu pengetahuan, Pak. Menurut Bapak, Iya. Saya oke. pakai ilmu pengetahuan. Coba Anda dengar saya dulu, ya. Kita diskusi secara baik ya. Bisa? Iya. Oke. Anda orang tua, saya anak muda. Ya, oke? Beretika Sama aja, kita. Pak. Beretika. Iya. Saya tidak akan menjatuhkan Anda kalau Anda menjawab pertanyaan saya. Kalau tahu bilang tahu, tidak bilang tidak. Iya. Yang Oke. Iya. Simple. Menurut Anda, firman Allah itu kholik atau makhluk? Bang, kan udah aku jelaskan. Holik makhluk itu banyakkah orang yang tahu artinya? Apa itu makhluk itu? Menurut Kholik itu apa? Abang, firman Allah itu pencipta atau ciptaan? Firman Allah itu kata sifat, Bang, bukan kata benda.
kata sifat, kata kerja. Saya tidak tanya Kalau itu kata ciptaan- sifat dengar, atau dengar, kata dengar, benda, dengar, teman. dengar Ya, dulu, teman dengar santai dulu. teman. Dengar. Saya tidak tanya firman Allah itu kata sifat atau kata benda. Dengar. Yang saya tanyakan, Kata, ya. firman Allah itu pencipta atau ciptaan? Firman itu bang kata kerja, tidak mungkin dia ciptaan. Saya tidak tanya itu. Saya Kalau tidak tanya Yesus grammarnya. itu kata Saya benda. tidak tanya itunya. Kalau Yesus itu kata benda, Kalau saya itu membahas ciptaan. tentang Iya. itu, saya yakin Anda bakal macet. Karena saya akan lebih memahami konteks grammarnya Ya daripada silakan Anda. bertanya bang, ya simpel Lah, aja. saya Saya siap bertanya ditanya. nih, kamu tinggal jawab. Iya makanya ya simpel aja, ya nggak usah ya kolik, ya usah. Kita Oke, yang kamu pakai mau bahasa yang itu, simple? bahasa lemrah aja. Kamu mau yang simple? Ya bahasa yang lemrah aja. Saya siap ditanya Oke, apa saja. yang lumrah aja. Dengar, Seberat- kalau saya bertanya, Oke, kalau I ada got the Kristen point. yang Sudah, bisa saya dapat jawab, poinnya. saya murtad. Kamu yang sederhana kan? Gini, ya. Bumi yang kau pijaki ini bulat atau datar? Bulat. Oke. Apakah kau yakin Allah kamu menciptakan bumi ini bulat? Yakin? Tunjukkan satu surah di dalam Al-Quran. Al-Quran kan bisa menjawab segala sesuatu pertanyaan. Satu Ya. surah di dalam Al-Quran kalau bumi ini bulat. Kalau ada saya yang mu'alaf malam ini. Oke. Tunjukkan saya juga ayatnya kalau ada ayatnya bahwa bumi ini datar. Saya tidak bilang bumi datar karena saya penganut bumi bulat. Yang kamu tanya tadi datar dan bulat. Datar dan bulat. Kok Mana kamu ayatnya kalau dia mutar-mutar? datar? Kok kamu? Mana ayatnya itu? Nah, nih aku bacakan ayat. Aku bacakan ayat, Bang. Dengar, aku bacakan ayat. Aku bacakan ayat. Boleh aku bacakan Dia ayatnya? tidak sanggup membuktikan kalau Allahnya menciptakan bumi ini bulat, teman. Oke, aku bukti. Ya. Saya udah Dengar, bilang, aku kalau bacakan ayat. Allahmu yang menciptakan bumi ini bulat, saya bakal mualaf malam ini. Ya, Saya aku bukan bacakan penganut bumi datar, saya penganut bumi bulat dan kitab kami Boleh aku membuktikan bacakan bumi itu ayatnya? bulat. Boleh aku bacakan ayatnya? Silakan tunjukkan Quran surah berapa? Oke. Aku bacakan surat ini Bang ya. Surat Ayub. Bumi itu bertiang. Quran surah apa? Surat Bible Anda surat Ayub. Saya Boleh tanya aku tanyakan Quranmu. kalau Hey. Dengar. Boleh kalau aku tunjukkan kalau bumi itu bertiang? Saya tanya Quranmu, Boleh aku bukan dengar dulu. tanya Alkitab. Boleh aku tunjukkan Jadi dalam Alkitab memang kalau sulit bagi teman-teman yang oknum ucilim-ucilim ini percaya terhadap Qurannya. Mustahil teman. Ya, karena apa? Mereka sendiri tidak ada jawaban di dalam kitabnya mereka jangan sendiri. saling niut. Mereka membuktikan, ya, mereka ingin membuktikan Niut argumentasi di mereka dalam- selalu dari Di Alkitabnya dalam orang. Ayub, di dalam surat Ayub, Pakai kitab kamu, Pak. bumi itu bertiang. Ya, kalau saya malu Kenapa sekali Anda sih, Pak. Dengar. Udah. Gantian, bentar. Turun kamu di bawah. 2.700 orang saya hanya minta tap-tap layarnya. Saya minta tolong Ustadz yang paling pintar naik ke atas dan diskusi dengan saya. Jangan kasih jamaah. Oh, jamaah. Yang saya minta adalah ustadz-ustadz yang merasa paling pintar atau orang-orang yang kredibilitasnya bagus, kredibilitas lah. Ya, naik ke atas, IQ-nya dipakai, otaknya dipakai, baru lawan dengan saya. Ini kalau kau bahas masalah grammar, kamu nggak sekolah, kau lawan saya yang sekolah. Agak berat teman, ya silakan naik, ya. Nih, mana nih? Silakan. 2,7K teman-teman, dibantu tap-tap layarnya, dibantu share-share-nya. Halo Living, Kristen atau bukan? Halo? Oke, di bawah dulu ya, Iqbal Maulana.
LK goblok. Ah, kenapa? Kenapa? Panas, kipas sayang. Kipas di bawah ya. Nah, itu kelakuan-kelakuan mereka, teman. Kasihan, teman. Mereka ini sebenarnya terjebak dalam pikiran yang gelap. Sabar dulu, sabar. Oke, silakan. Ya, jelaskan kenapa Yesus gila, nggak waras lagi. Banyak yang mengatakan bahwa Yesus gila. Di Markus Salam 3, Salam dulu, Yesus kalem juga. dulu bang, kalem, Ya, naik langsung naik. Salam. Oke. Coba oke. jelaskan kenapa Tuhanmu gila. Oke, Ya. jadi kita Oke? mau Nah. kita berdiskusi di sini, siapakah yang gelo gitu ya? Ya, gila di sini kaum keluarganya sendiri yang mengatakan Yesus gila. Kaum keluarganya. Oke, Di sudah? Markus 3 titik bertindih 21. Udah? Di sini Boleh? nggak ada ayat. Iya. Udah, Ya. boleh? Saya jawab. Boleh. Boleh, Oke. silakan. Kamu percaya nggak Yesus membangkitkan orang mati? Itu atas izinnya Allah. Oke, sekarang Oke. apakah Allah memakai orang gila untuk membangkitkan orang mati? Aku tanya kamu, Yesus mana? Ada 2 Yesus. Yesus dari Yunani dengan Yesus asli. Kena dia langsung dia. Jangan dulu, ada 2 Yesus. Kau dengar Yang dulu. Yesus terkutuk dengan Yesus yang Oke, nggak kau terkutuk. dengar gini. Kau Ah. dengar. Orang gila mana yang bisa membangkitkan orang mati? Orang gila, pokoknya Tuhanmu gila. Yesus gila di sini. Di sini tertulis jelas loh bahwasanya Yesus gila. Jadi kalian menuhankan Tuhan yang Oke, gila. sekarang Mana otak jadi gini, kalian? brother gini. Kamu tenang. Selain gila, Yesus Udah, mencuri kamu tenang keledai. dulu, kamu tenang. Jangan kejang-kejang. Mencuri jangan dalaman. kejang-kejang. Yesus Jadi kamu pedofil. mengakui, sabar. Jadi Yesus kamu mau kondo. sabar, kamu dengar dulu. Ada datanya Jangan kejang. semua. Slow. Enggak. Oke. Enggak. Jadi kamu apakah kamu mengakui ada dua Yesus? Iya. Oke. Berarti Ya. satu Yesus yang disalibkan, satu Yesus yang tidak disalibkan. Yang tidak disalibkan. Oke. Yang disalibkan Tuhan Yesus. Oke. Sekarang kamu bisa buktikan nggak Yesus yang kau imani itu adalah yang tidak disalibkan? Yang jelas dia adalah Kena kamu pelanggaran. Di bawah ya, terima kasih banyak ya teman-teman, dikencangkan tap-tap layarnya. Thank you ya yang langsung ke tab-tabnya. Sekarang gini, ketika kalian menuduh bahwa Yesus itu gelo, ya, lalu kau percaya Yesus bisa bangkitkan orang mati, kau bilang asal atas seizin Allah, berarti atas seizin Sang Bapa. Oke? Ya, artinya ada relasi antara Sang Bapa dengan Sang Anak. Itulah Tritunggal. Ya. Sekarang, apakah Allah mengizinkan ya orang gelo untuk membangkitkan orang mati? Kan kena di situ. Iya, makanya nalar itu dipakai. Tidak mungkin Allah memakai orang gelo untuk membangkitkan orang mati. Makanya otak itu dipakai, teman. Ya, IQ-mu dipakai. Ya, itu telak tuh tadi tuh. Ya, makanya kita pertanyakan, nabimu itu dari Allah atau tidak? Apa mujizat dari nabimu? Kalau nabimu bukan gelo, ya, apakah nabimu pernah melakukan hal yang sama seperti Yesus membangkitkan orang metong? Kan kagak pernah. Lalu siapa yang gelo? Ya, yang tidak bisa bermujizat, yang ngaku nabi tetapi tidak bisa bermujizat, itulah yang gelo. Iya. Bang, kata Rocky Gerung, pikiranmu tuh dipakai, ditaruh di sini, jangan taruh di dengkul, Pak. Silakan naik ya, naik itu bawa pikiran, ya jangan bawa yang lain. Halo, selamat malam, Hashim.
Hashim. Hashim. Ya, malam. Silakan. Selamat Ya. buka. Selamat malam. Silakan buka kameranya. Silakan buka. Sebentar dulu, sabar. Oke. Kamu diam dulu ya. Saya nggak bisa di gip atau di gop ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin langsung ya memberikan gip, itu bisa langsung lewat sini teman-teman ya. Bisa langsung lewat di SS aja teman-teman ya. Di SS aja teman-teman, langsung di sini aja. Ya, di SS aja teman-teman. Di SS cepat ya teman-teman. 123 di SS, 123 di SS, 123 di SS. Oke ya. Saya nggak bisa ya teman-teman, soalnya kena pelanggaran. Silakan, apa pertanyaanmu? Gimana bang? Ya, Anda sebagai Islam, apa pertanyaanmu? Silakan. Situ itu kalau ngomong jangan ngawur bang. Apa? Ini barusan itu loh. Yang mana? Situ itu kalau ngomong kok ngawur sekali. Ngawurnya dari segi apa? Kok ngawur kamu ngomongnya? Jangan ini, kita diskusi aja pakai otak. Itu barusan itu Nabi. Iya, ini udah. Mm-mm. Kok bilang nabiku kenapa sama kamu? Siapa yang bilang nabimu? Emang siapa yang bilang? Saya bilang Barusan nabimu itu. apa emang? Bilang apa? Punya mulut kamu itu yang bener ngomong itu. Saya bilang nabi Kalau yang kamu gelo kan sudah adalah punya nabi nabi. yang mengaku. Saya bilang gini. Nabi yang gelo adalah yang mengaku dirinya nabi tapi gak bisa bermujizat. Yesus adalah nabi, saya pun sepakat Yesus adalah nabi. Makanya dia bisa bermujizat. Tetapi yang ngaku dirinya nabi, ya, tapi gak bisa bermujizat kan gelo. Bener gak yang saya ngomong? Gak usah kayak gitu. Gak usah. Lah, kenapa? Gak setuju saya itu. Kan bener kenyataan. Sekarang saya tanya, nabi harus Kamu itu udah bermujizat punya atau tidak? nabi kamu. Kamu itu udah punya nabi. Saya punya Dengar nabi, dulu, Nabi Yesus. telingamu itu dengar dulu. Kamu itu udah punya Oh, oke, nabi. saya dengar. Apa, silakan. Kok bisa? Ayo, nabi yang mana kamu coba? Coba nabi yang mana? Nabi Yesus dari Siapa Nazaret. nabimu? Yesus. Jawab. Nabi Eh, saya Yesus, Nabi Musa nabi kamu saya. ikut- Tap- Kamu ikut ajarannya Yesus? saya ikut ajaran Yesus. Kamu dulu, ikut jawab ajaran dulu. Yesus Kamu gak? ikut ajarannya Yesus? Sangat mengikuti ajaran Yesus. Kau mengikuti ajaran Yesus gak? Enggak, saya ikut ajaran Nabi Muhammad. Oke. Ajaran Nabi Muhammad mana yang kau ikuti? Enggak ngikut aku. Saya ngikut Oke. ajaran Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad mana yang kau ikutin? Enggak usah Nah. perlu tahu itu. Kalau kau tanya gini, loh, kalau kau punya tanya, Nabi sabar Yesus, Pak, sabar, kamu dengar Enggak, Pak, kamu dengar dengar Pak. dengar dulu. Kamu, Ya. Turun, kena pelanggaran kamu, turun. Saya ikut Yesus, ikut. Ya, kamu ikut Yesus? Gak ikut. Lalu kau ikut siapa? Nabi Muhammad. Satu ajaran Nabi Muhammad yang kau ikutin itu apa? Satu aja, silakan naik ya. Betul. Ya, apa yang harus saya pungkiri? Dia adalah nabi, adalah utusan, tapi utusan yang sudah ada sebelum dunia ada. Halo Ardan, Kristen atau bukan? Halo bang, Kristen atau bukan? saya Muslim. Oke, mau berdiskusi secara akal? Boleh, tapi ini ya pakai waktu. Oke, suka berakal? Nggak tiktokan Ya. aja. Ya kita coba aja. Oke, sekarang saya tanya nih dari tadi. Enggak. Aku mau tertib peraturan dulu, harus dijanjikan. Iya, kita pakai aturan di sini. Kamu tanya, saya jawab. Saya tanya, kamu jawab. Tidak Sepakat, ada Pak? boleh sepakat. Tidak ada boleh intervensi ucapan ya, walaupun Intervensi misalnya apa? diam dulu, jangan pakai ini. Ketika saya bicara, kamu diam. Oke. Kamu bicara, saya diam. Kendati Oke. nanti ada kesalahan di dalam ucapan saya atau dalam ucapan kamu, itu nanti dibahas di waktu kamu. Jangan memotong ucapan Oke, orang. sekarang Oke? saya tanya. Firman Allah itu kholik atau makhluk? Enggak, aku yang mau tanya. Gimana? Ya kamu? silakan jawab. Itu simpel. Ini diskusi tentang kealahan ini. Ya. Iya, aku tadi Ya udah, mau langsung mempertanyakan saja kalimat kamu jawab pertanyaan saya. Firman Allah itu kholik atau makhluk? Firman Allah itu kalam Allah.
Saya tanya kholik atau makhluk. Saya nggak tanya dia kalam. Saya tanya kholik. Pencipta atau ciptaan? Kalamullah. Pencipta. Kalau kalam itu pencipta, kholik atau makhluk? Kalamullah. Macet dia langsung ini. Enggak, memang disebut di kalamullah. Oke. Carikan saya. Kalamullah itu kholik atau makhluk? Kalamullah, ya kalamullah, Iya, kalamullah. kalamullah itu kholik atau makhluk? Kalamullah ya kalamullah. Muter. Loh. Kamu itu logical fallacy. Bukan, kamu yang logical fallacy saya tanya. Enggak. Kalamullah yang kau bilang itu, yang adalah firman Allah, yang adalah kalamullah itu, dia pencipta atau ciptaan? Dia Ya, pencipta atau kalamullah. dicipta? Kalamullah. Iya, kalamullah itu pencipta atau dicipta? Enggak, kamu ngerti kalamullah enggak? Woi, muter. Main kelereng kau di bawah, main kelereng kau. Kalamullah itu pencipta atau ciptaan? Simple. Tak usah kau kemana-mana. Ya, naik ke atas kita diskusi dengan baik, pakai akalmu gitu. Ya, silakan, Wahid Abdullah. Aduh, ini orang ini di bawah. Halo, selamat malam. Karis tengah atau bukan? Selamat malam. Karis tengah atau bukan? Saya Muslim. Oke. Kamu seorang Islam. Ya, betul. Apakah kamu memahami kitab kamu dengan baik, agama kamu dengan baik? Ya, sedikit. Sedikit. Oke. Jadi apa tujuan Kisanat naik ke live saya ini? Ya, saya ingin berkomentar tentang pertanyaannya Abang tadi ya. Kepada si Mas Ardan tadi yang mengatakan Al-Qur'an apa tadi? Pertanyaannya Abang? Firman Allah kholik atau makhluk? Iya, firman Allah itu kholik atau makhluk. Silakan. Pertanyaan Abang itu benar tapi kurang tepat. Nah, jadi yang tepatnya gimana? Seharusnya Abang bertanyanya firman Allah itu qadim apa hadis, seperti itu. Oke. Saya tanya, sekarang kalau kita bicara firman Allah kekal atau tidak kekal? Firman Allah itu qadim. Kekal atau tidak kekal? Yang kekal itu Allah. Jadi firman Allah tidak kekal? Firman Allah terserah Allah. Allah yang merubah apa firmannya atau iya. Ada Tuhan Yesus kali ini. Gini loh, saya tanya, Al-Quran itu firman Allah atau bukan? Jadi kalau Anda bertanya Enggak, saya tanya gini. Iya. Firman Allah itu Al-Quran atau bukan? Firman Allah, Al-Quran, Injil, Al-Quran itu Zabur, firman Allah atau Taurat. bukan? Al-Quran, Injil, Zabur, Saya tanya, Taurat, Al-Quran semuanya itu firman Allah atau bukan? Iya, firman Allah. Oke, Al-Quran itu kekal atau bukan? Yang kekal itu Allah. Berarti pertanyaannya, apakah Al-Quran tidak kekal? Yang kekal itu Allah. Terserah Allah. Kalau Allah mau kekal, apakah Al-Quran tidak kekal? terserah Allah. Apa terserah? Loh. Anda tidak paham dengan pertanyaan Anda itu tidak paham. Yang kekal itu Allah. Dengarkan. Yang kekal itu Allah. Jadi sifat-sifat itu tidak berlaku pada semua benda. Contoh, kamu ganteng. Oh, rumah itu ganteng. Ya salah Anda bertanya Sejak seperti kapan itu. rumah ganteng? Nah, makanya Anda bertanya Al-Quran kekal itu sama aja bertanya rumah itu ganteng apa enggak. Gak ada Gitu. hubungan. Sekarang saya tanya Al-Quran Loh, itu kekal hubungannya atau tidak? seperti iktibarnya ke situ, Bang. Enggak, saya tanya. Menurut Ya. Anda Al-Quran itu kekal atau tidak? Al-Quran itu qadim. Kekal atau tidak? Kalau Anda bertanya Al-Quran kekal apa tidak, dengarkan dulu. Kalau Anda bertanya Al-Quran kekal apa tidak, sama aja bertanya rumah itu ganteng apa tidak. Gitu. Oke. Anda seharusnya bertanya rumah itu mewah apa tidak, itu baru sesuai. Oke. Sekarang Gitu loh. firman Jadi tidak Allah semua, itu kekal atau jadi tidak? dengarkan dulu, tidak semua sifat
itu berkaitan dengan sesuatu yang mausuf. Jadi sifat Allah, firman Allah itu sifat Allah atau tidak? Firman Allah itu kodim kalam Enggak, saya tanya, Allah. mutakaliman itu sifat Allah. Mutakaliman Iya, itu apa? sifat Allah, itu sifat Allah. Tauhid kan? Iya, Mutakaliman itu artinya apa? yang maha. Yang maha berkata-kata atau Iya. yang maha berfirman. Oke, Iya. yang maha berfirman itu atau yang berfirman itu firmannya kekal nggak? Kalau soal perkara firmannya kekal apa tidak, Anda salah bertanya. Yang kekal itu Allah. Bingung, yakin, Eh, bingung. Dengarkan dulu, yang kekal itu Allah. Kalau firman, Oke, sekarang ketika dengarkan Allah- dulu, Eh, sabar, dengarkan kamu dulu, dengar, kamu dengar, dengarkan kamu dulu, dengar. Biar dengarkan kamu dulu. mengerti. Loh, Biar kamu Anda mau mengerti. saya jawab apa tidak? Dengarkan dulu. Sabar, kamu dengar, Yang kamu dengar, yang kamu dengar. yang kekal itu Allah sifatnya itu Allah. kekal. Yang kekal itu sifatnya Gini, Allah gini, yang gini. mutakalliman. Allah itu kan kekal. Bukan kalamnya, Ya kan? bukan, tapi sifatnya Allah yang mutakalliman. Oke, sekarang Allah itu loh. kekal kan? Iya. Oke. Ketika dia berfirman, firman yang keluar dari Allah yang kekal itu kekal atau tidak? Firman yang keluar Dari Allah itu kekal atau tidak? yang kekal itu sifat Allah yang berfirman. Gini. Bukan firmannya, Oke, bukan oke. firmannya. Anda itu salah persepsi. Pertanyaan Anda itu nggak Oke. nyambung. Oke, saya Masa ikutin Anda aturan mainmu, masa saya Anda, ikutin. masa Anda bertanya rumah itu ganteng apa tidak? Oke, oke. Kan nggak Saya nyambung. ikutin aturan mainmu. Nggak Saya nyambung. Saya ikutin aturan Gitu mainmu loh. ya. Seharusnya Saya Anda ikut- iya, bertanya iya. rumah itu mewah apa Iya, tidak. saya Baru ikutin benar. aturan mainmu Gitu ya. loh. Saya ikuti aturan mainmu ya. Iya. Allah itu kan kekal. Oke? Oke? Sifatnya Allah itu kekal atau tidak? Kekal. Oke. Berarti ada berapa yang kekal? Ya semua sifat Allah kekal. 20. Loh, 20 sifat Allah Berarti semuanya selain kekal. Allah, selain Allah ada yang kekal, ada yang kekal juga. Tidak ada. Hanya Allah yang maha Saya tanya, kekal. Allah itu kekal nggak? Allah maha kekal. Sifatnya Allah kekal nggak? Semua sifat Allah juga kekal. Berapa sifat Allah? Semuanya ada 20 yang wajib diketahui. 20 ada sifat. Berarti 20 sifat Allah itu kekal. Iya. Sekarang sifatnya Allah dengan Allah itu sehakikat atau tidak? Sehakikat apa tidak? Sama, iya, sehakikat. Berarti Sehakikat. ada berapa yang kekal? Semuanya kekal. Oke, sekarang salah satunya sifat Allah itu yang kekal yang kau bilang itu adalah firman Allah, betul? Iya, mutakalliman. Berarti firman Allah itu kekal atau tidak? Kekal atau tidak? Firman Allah itu kekal. Oke, Cuman sekarang, kalau firman Allah itu kekal, berarti firman bukan Allah berarti adalah kholik. dengarkan, bukan berarti Berarti apa yang firman ada. Allah adalah kholik. Kholik itu apa? Anda paham nggak makna kholik? Anda paham nggak makna kholik? Saya, Anda berarti paham? kamu Dengarkan, terjebak di sini, teman. Loh, saya boleh Terjebak. bertanya. Saya bertanya dulu. Anda paham nggak makna kholik? Kamu terjebak di Ngeles dia. sini. Ya. Enggak. Di bawah kamu, di bawah. Coba diskusi itu yang jujur, teman. Ya, kalau kamu diskusi yang jujur, itu gampang banget, ya. Tetapi kalau kamu diskusi udah mulai muter-muter, itu agak susah, teman. Ya, kalau diskusi yang jujur, firman Allah kekal nggak? Iya kekal. Kalau firman Allah itu kekal berarti pencipta. Udah bilang iya pencipta, selesai. Selesai itu, teman. Tapi kalau firman Allah kekal atau tidak? Bingung. Tadi ditanya firman Allah kekal atau tidak, kalian bilang firman Allah itu kalamullah. Berbeda. Saat bilang firman Allah itu masuk dalam 20 sifat, berarti kekal kan? Kekal. Kalau kekal berarti kholik gak? Kholik. Tadi kan kamu yang bilang tadi. Saya hanya... Itu. Ya, teman-teman bantu tap-tap aja ya. Halo, selamat malam. Karisteng atau bukan? Malam. Ya, saya harap Anda buka kameranya. Sama mama kau ajak tanya masalah Islam. Kau tak paham masalah Islam. Pak, Mama kenapa? kau tanya masalah Islam. Kenapa ngamuk, Pak? Orang ngomong kau nggak dengar. Orang ngomong kau nggak dengar. Kau ngomong orang dengar. Anjing kau. Cup. Jangan marah, cup. Kasian. Saya kalau jadi saya
Ya, saya lebih pilih ikut Yesus lah dengan kalau saya lebih pilih langsung ikut Yesus. Kenapa? Tidak bisa berdebat, tidak bisa berdiskusi, ujung-ujungnya adalah kata-kata hiburan keluar. Kata-kata safari keluar. Kalau saya jadi bagian dari umat sesama teman kalian yang sesama umat itu, saya malu sekali. Dan saya lebih pilih, ya, masuk Kristen. Daripada saya harus bertahan dengan kebingungan saya. Serius. Kalau beta malu, beta malu sekali. Halo, selamat malam. Karis tengah tuh bukan? Ya. Nih RK, kalau orang ngomong tuh dengerin dulu kalau mau Ya, buka dulu kameramu coba. kayak ngomong. Ya kalau kamu gentle, buka dulu kameramu. Kamu aja ngomong nggak berani buka kamera. Bukan Yesus. Kenapa marah? Marah lu yang kayak tai lu. Kamu ngamuk? Anjing lu. Coba mukamu ditunjukin. Marah? Panas? Bener lah, kalau yang diskusi dengerin orang lain. Harganya. Ya udah kipas dulu. Ada kipas gak di situ, Bang? Muka lu kayak kipas tuh. Anjing lu. Santet lo. Lama-lama. Aduh, silakan naik. Aduh, kasihan kalian. Saya tuh kasihan dengan kalian ya. Halo, selamat malam. Dia mau kasih tunjuk dia punya jidat. Tangkap RK, mari Jo. Ya, beta ada di tengah hutan tuh, mari datang ke sini. Nah, beta lagi di tengah hutan ini. Ya, datang ke kau pikir Jo, kau pikir beta takut dengan Ose? Aduh, tidak nong ya, tidak nyong ya. Beta yang pernah takut dengan Ose, dengan baik-baik itu. Silakan naik. Oke, silakan. Saya naik. Nia, oke, Nia silakan. Halo, Anta, Kristen atau bukan? Halo, saya mualaf. Oke, mualaf. Berarti cerdas kamu. Jelas, cerdas dong. Dari gereja mana kamu? Betel. Nia diam dulu. Gereja apa? Betel. Betel mana? Rahasia itu. Kau gereja Betel mana? Berarti kau tukang tipu. Oh, oke. Saya tidak tanya. Coba kau doa Bapa kami dulu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Siapa yang syahadatkan kau tadi? Saya belum bersahadat. Kau dengar, berarti kau belum bersyahadat. Kau bilang kau mualaf, tapi kau belum bersyahadat begitu. Memang saya tidak mau bersahadat. Saya tidak mau bersahadat, RK. Kenapa tidak mau bersyahadat? Bersahadat itu artinya kita bersaksi. Kalau Ya, kita bersaksi tanpa tahu apa yang kita saksikan, mau bersahadat bagaimana? Jadi kamu mau mualaf? Kamu mau masuk Islam atau mau tetap di Kristen? Saya masih mau lihat-lihat dulu. Tadi kau bilang kau mualaf di awal. Gini teman. Sorry, RK. Oi. RK? Apa? RK. Iya. Tuhan Yesus memberkatimu, RK. Berjuang terus. Tuhan Yesus memberkatimu. Oke.
Thank you Bang ya. Tuhan memberkati Bang ya. Amin, 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 amin. Amin. Enggak. Dia cuma bercanda itu. Saya deg-degan juga ini ada orang Katolik mau masuk UCLEM ini. Saya deg-degan juga ada orang Katolik masuk UCLEM itu saya pukpak dia itu kalau dia masuk gitu tuh. Saya bulan lalu saya bertemu dengan orang Katolik yang masuk ya jadi UCLEM ya. Saya bertemu dengan mereka di Jakarta, ada satu orang ya. Lalu saya bilang begini, saya bilang, kenapa kau sampai meninggalkan gereja Katolik atau meninggalkan Yesus? Ya, dia ceritalah karena dia bilang mereka menghasut bahwa Kristen itu penyembah 3 Tuhan. Lalu saya bilang gini, ketika kau menyembah satu Tuhan, oke, saya terserah kalian bilang Kristen penyembah 3 Tuhan. Ya, lalu saya bilang gini, ketika kau menyembah satu Tuhan, ya, Tuhan yang satu itu, apakah sudah menjamin kau masuk surga atau belum? Sampai di situ saja bingung. Ya, begitulah penjelasan dari Bang RK. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu, Saudara-saudari? Setelah melihat video tersebut, tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Melalui video-video selanjutnya, Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati.